Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yantonius C. Hadi. Nomor induk mahasiswa 2001 070136. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan tujuan untuk memahami segala materi yang telah dibahas dan memahami cara teknik mengajar yang akan dilaksanakan nanti. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang pertama untuk membuka materi atau pembelajaran pada siang hari ini. Saya akan persilakan anak saya untuk mengangkat kita dalam doa. Dengan kesempatan saya persilakan. Pada hari ini saya dapat mengikuti tentang ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan membantu yang sepanjang masa. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk anak Cika yang telah menunjuk kita dalam doa pada siang hari ini. Dan waktu selanjutnya kita pada siang hari ini akan membahas topik materi yang berjudul politik hukum di Indonesia. Tentu kita tahu sendiri bahwa kata politik dan hukum ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan di suatu masyarakat. Nah, di sini saya sedikit mau bertanya kepada anak-anak mengenai tentang politik, karena politik ini sering digunakan di masyarakat atau di keluarga. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada anak-anak untuk bagaimana pengertian dari politik tersebut. Perkenalkan, nama saya Eci Grey. Di sini saya menjawab tentang apa itu politik. Menurut pemahaman saya, ilmu yang mempelajari tentang politik. Politik merupakan usaha menanggapi kehidupan yang baik. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jawaban yang baik dari anak saya Ecik. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa politik ini dia mengajar tentang politik juga. Artinya politik ini dia bagaimana suatu lembaga tersebut untuk mencapai cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dengan politik tersebut. Kita jangan mendefinisikan bahwa politik itu tipu, bukan. Bahwa politik itu sebenarnya memanfaat atau ada fungsi untuk masyarakat yang ada di kita punya keluarga. Dan oleh karena itu selanjutnya saya lanjut ke tentang hukum. Jadi di sini kira-kira siapa yang mengetahui tentang hukum? Saya, Pak. Oke, baik. Saya persilakan. Perkenalkan, nama lengkap saya Cika Francisca. Menurut pemahaman saya tentang hukum itu sering disebut sebagai undang-undang dan aturan-aturan yang menyatakan kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Jawaban yang baik. Pada intinya bahwa hukum itu dia mengatur segala tindakan yang berkaitan dengan tindakan di masyarakat, misalnya tindakan manusia. Di situ tindakan manusia tentunya kita punya aturan atau yang mengatur dari undang tersebut. Misalkan kita mencuri, tentunya ada sanksi. Di situ hukum berlaku karena hukum ini akan mengatur berbagai tindakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, baik. Di sini
saya menyimpulkan bahwa politik hukum itu adalah suatu politik yang mengatur tentang kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan itu seperti apa, untuk mengatur tata negara, begitu. Oleh karena itu kita pada siang hari ini politik hukum di Indonesia ini akan membagikan lagi ke 5 sub. Yang pertama, politik hukum pemerintah Hindia Belanda. Salah, pemerintah Belanda di Indonesia. Yang kedua, penelitian tentang hukum adat pada zaman Hindia Belanda. Yang ketiga, tentang keadaan hukum pada saat kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, pembinaan hukum nasional. Oke. Kita akan mempelajari 4 sub materi ini, di mana kita mengawali dengan materi yang pertama, yaitu politik hukum pemerintah Belanda di Indonesia. Suatu politik itu di Indonesia itu sebenarnya suatu penciplakan dari negara Belanda, karena segala hukum yang ada di Indonesia ini itu bentuk atau penciplakan dari negara Belanda, segala hukum. Tetapi bukan kita mengikuti semuanya, bukan berarti kita mengikuti semuanya segala tata hukum yang ada di negara Belanda, tetapi kita mengadopsi dari tata hukum negara Belanda, di mana yang ditegaskan dari pemerintah Belanda itu pada tahun 1848 itu mereka menegaskan bahwa mereka akan mengundangkan bahwa hukum dari Belanda itu wetboek. Mereka akan menggunakan hukum yang namanya KUHP dan KUHD, atau yang sering dikepanjangkan tentang Kitab Hukum Undang-Undang Dagang. Terus di sini juga pada waktu itu politik hukum ini sering dikaitkan dengan hukum adat. Karena hukum adat ini pada waktu itu sebenarnya hukum adat di Indonesia itu pada zaman Belanda itu sebenarnya sudah ada, tetapi pada zaman itu Belanda bagaimana cara mengatur kaum pribumi dengan mereka punya aturan yang ada di Belanda. Mereka makanya membuat suatu kebijakan supaya membuat suatu hukum yang dinamakan dengan hukum dagang dan hukum keperdataan. Terus yang kedua, tentang penelitian tentang hukum adat pada zaman Hindia Belanda. Di sini kita tahu sendiri bahwa hukum adat itu hukum yang mengatur kebiasaan, hukum yang mengatur sebuah kebiasaan atau yang mengikat di suatu masyarakat, di mana suatu kebiasaan itu diaturkan secara turun-temurun. Oke, baik. Di sini penelitian tentang hukum adat di Indonesia pada waktu itu hukum adat sangat kental sekali pada zaman itu, pada zaman Hindia Belanda sangat kental. Di situ mereka pada saat itu kodifikasi hukumnya belum berhasil dikodifikasi karena ada beberapa alasan. Makanya mereka negara Belanda akan membuat suatu kebijakan supaya bagaimana Indonesia ini diikuti dengan mereka punya undang-undang.
Dan mengenai penelitian-penelitian ini, negara Indonesia mendapatkan dari negara Indonesia ini mendapatkan hadiah dari negara Belanda bahwa mereka akan mendirikan suatu sekolah yang namanya Sekolah Hukum Adat yang ada di Indonesia. Tentunya di sini mereka punya keuntungan supaya bagaimana masyarakat Indonesia ini punya sekolah yang namanya tentang hukum adat. Ada berbagai guru-guru di negara Belanda untuk mengajar murid-murid yang ada di Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, baik. Anak-anak, kita akan melanjutkan di materi yang ketiga, yaitu keadaan hukum pada saat kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, pada saat kemerdekaan Indonesia itu ada dua gambaran, yaitu dalam bidang kedinasan dan dalam bidang keperdataan. Terus dalam bidang kedinasan ini itu yang berkaitan dengan kitab Wetboek pada tahun 1918, di mana nama kitab itu yaitu KUHP. Terus keperdataan ini masih berkaitan dengan hukum yang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Terus pada zaman itu pula kemerdekaan Indonesia ini masih dikaitkan dengan hukum Belanda yang ada di Indonesia. Jadi hukum yang berlaku itu adalah hukum KUHP, yang dimana yang dikodifikasi oleh negara Belanda, suatu penciplakan dari negara Belanda. Terus yang keempat, lanjut di materi yang keempat, yaitu pembinaan hukum nasional. Di sini kita tahu sendiri bahwa hukum nasional itu adalah hukum yang mengatur bagaimana tujuan atau cara kita mencapai suatu tujuan atau mencapai suatu kesejahteraan yang ada di dalam masyarakat. Tentunya dalam pembinaan hukum ini ada lembaga-lembaga yang saling berkaitan dengan pembinaan hukum nasional. Saya akan membacakan lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama itu menyiapkan rancangan peraturan perundangan, di mana untuk meletakkan segala dasar tata kenegaraan, segala aturan itu harus dikaitkan dengan tata kenegaraan. Begitu, tata kenegaraan. Jadi terus yang kedua, menyelenggarakan sesuatu diperlukan untuk menyusun peraturan perundangan. Jadi di negara Indonesia ini harus ada pembinaan hukum, di mana pembinaan hukum sangat diperlukan karena pembinaan hukum nasional ini sangat penting. Jadi materi ini kita sudah selesai. Terus saya akan melanjutkan dengan materi bagaimana pluralisme di Indonesia. Kita mengetahui bahwa secara etimologi bahwa pluralisme itu berasal dari kata plural, itu yang berarti beragam. Plural itu yang berarti beragam. Plural itu beragam. Dan isme itu paham. Jadi yang berarti pluralisme ini paham tentang keberagaman. Paham tentang keberagaman. Dalam arti luas, bahwa pluralisme ini adalah paham yang mengatur bagaimana yang berkaitan dengan keberagaman atau keberagaman dari suatu agama, suatu kebudayaan yang ada di Indonesia.
maupun itu suku, agama atau budaya. Di sini kita telah ketahui bahwa di Indonesia ini kaya akan dengan agama. Kita ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan di sini juga ada budaya itu bermacam-macam, dan suku juga ada bermacam-macam di Indonesia. Dan bagaimana kita menyikapi dengan segala banyak atau plural yang berada di Indonesia yang berkaitan dengan agama. Dan oleh karena itu, untuk mencegah dari perpecahan agama tersebut, kita kembalikan ke ajaran agama kita masing-masing. Yaitu misalkan kita ajaran agama Katolik, kita akan mendalami bagaimana ajaran agama Katolik tersebut dengan baik. Terus yang kedua, tentang suku itu bagaimana kita akan menyikapi dengan suku tersebut supaya menjalankan suatu aturan itu dengan baik. Jadi pluralisme yang ada di Indonesia ini itu sering terjadi antara perpecahan antar agama, antar suku. Jadi sebagai dosen atau sebagai bapak dosen, saya akan menyikapi dengan pluralisme yang ada di Indonesia. Kita menyikapi bahwa walaupun kita banyak atau beragam suku atau agama yang ada di Indonesia, kita harus menyikapi dengan baik. Kita harus mengatur dengan baik. Ini yang benar dan ini yang tidak. Jadi kita jangan salah paham dengan misalkan ajaran Islam. Kita jangan salah paham bahwa ini ajaran Islam tidak baik dan ajaran Katolik tidak baik. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu mengandung suatu persoalan atau perpecahan antara permasalahan agama. Begitu pula dengan suku. Suku itu kita harus menghargai suku yang satu dan suku yang lain, supaya kita tidak terjadi dengan yang namanya perpecahan. Dan oleh karena itu di sini saya menyarankan bahwa untuk anak-anakku sekalian, untuk mahasiswa, untuk menghadapi dengan permasalahan ini, pluralisme yang ada di Indonesia ini, kita harus sebagai mahasiswa itu harus menyikapi dengan baik atau mengeliminir dengan baik. Bagaimana sikap yang baik dan sikap yang tidak baik harus dieliminir dengan baik. Begitu. Sekiranya materi pada siang hari ini sampai di sini dulu. Waktu dan kesempatan, mungkin anak-anakku sekalian masih belum mengerti yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang politik hukum yang ada di Indonesia. Dan oleh karena itu, waktu dan kesempatan saya persilakan anak-anak untuk bertanya di Bapak dosen. Saya mau bertanya, Pak. Oke, baik. Waktu sudah saya berikan kepada Anak Cika. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana menurut Bapak dengan aturan hukum di Indonesia pada saat sekarang? Oke, baik. Dan terima kasih dari Anak Cika yang telah bertanya tentang keadaan hukum yang ada di Indonesia. Mungkin ada mau yang bertanya lagi, saya berikan waktu. Bapak sama bertanya. Oke, baik. Di sini sama bertanya, coba Bapak sebutkan contoh hukum adat yang ada di daerah Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk anak Icik yang telah bertanya tentang hukum adat yang ada di satunya daerah. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari anak Cika, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana keadaan hukum yang ada di Indonesia. Keadaan hukum yang Indonesia, kita tahu sendiri bahwa keadaan hukum di Indonesia ini sangat belum sempurna. Menjalankan suatu hukum itu belum sempurna. Karena apa? Banyak sekali aturan atau tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum atau yang bertentangan dengan sanksi yang ada di Indonesia. Dan oleh karena itu, walaupun hukum ini yang dibuat oleh manusia, tetapi hukum ini juga dirusak oleh manusia. Hukum ini juga dia bisa saja pada hari ini buat, besok pasti warganya atau masyarakatnya berbuat pula yang berkaitan dengan hukum ini. Jadi keadaan hukum yang ada di Indonesia ini sangat tidak optimal, sangat tidak optimal. Karena apa? Karena masih banyak warga atau masyarakat tertentu tidak sadar dengan akan hukum tertentu. Karena masih ada oknum-oknum tertentu
yang masih bertentangan dengan hukum. Jadi seperti itu. Alasan Cika, mungkin ada sanggahan atau komentar lain sampai kesempatan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua dari anak saya Eci, yaitu mengenai tanya contoh hukum adat yang ada di daerah saya. Di daerah saya yaitu di Manggarai, yaitu Manggarai Timur, di mana hukum adat yang ada di Manggarai Timur itu saya mengambil sebuah contoh itu di saya punya kampung yang itu Kampung Pandoa, di mana di sana itu namanya Rendaleke. Rendaleke itu berkaitan dengan itu melakukan ritual tersebut itu 5 tahun sekali dengan tujuan untuk menurunkan hujan, di mana itu dilakukan atau melakukan ritual itu di gunung yang namanya Gunung Gedo. Tapi di situ segala bahan atau upacara itu babi yang warna merah dan ayam yang warna merah juga. Terus yang telur ayam sudah dipersiapkan dengan ritual adat. Di situ akan melakukan ritual pada 5 tahun sekali. Jadi dengan tujuan untuk melakukan menurunkan tadi. Di sini ada yang berkaitan dengan ini ritual ini tadi. Kalau tidak melakukan 5 tahun sekali itu pasti ada wabah atau penyakit yang melanda di warga atau masyarakat kami. Misalkan wabah yang sering terjadi itu seperti belalang atau ulat-ulat yang menghinggap di kita punya jagung atau kita punya padi. Dan oleh karena itu kita jangan menganggap bahwa hukum itu tidak pakai atau tidak penting. Itu kita jangan sampai salah menafsirkan bahwa hukum itu tidak pakai atau tidak penting. Itu maka kita semua mengajak kita harus memupuk atau melestarikan kebudayaan kita dengan sebaik-baiknya. Begitu. Sekiranya seperti itu, waktu saya persilakan di anak saya Eci untuk menanggapi atau mungkin belum mengerti dengan saya punya penjelasan. Oke, baik. Terima kasih. Pada siang hari ini kita sampai di sini dulu. Sebelum kita menutupkan dalam doa, saya absen dulu. Mungkin pada hari ini ada yang tidak hadir. Saya absen dulu. Saya mau tanya dulu, ini hari siapa-siapa yang tidak hadir? Oh ya, oleh karena itu saya di sini akan absen dulu ya. Oke, yang pertama Cika Francisca, ada? Oke, ada. Terus Eci Grey. Hadir, Pak. Oke, baik. Padahal ini hari kelas 1C ini hadir semua. Saya sangat apresiasi kepada kelas ini karena komitmen dengan waktu dan disiplin dengan waktu. Dan semoga untuk kegiatan selanjutnya kelas C ini tidak ada kendala untuk melakukan kegiatan. Dan oleh karena itu terima kasih pula kepada anak-anak saya yang partisipasi pada siang hari ini untuk mengikuti kuliah mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dan oleh karena itu sebelum kita menutup kegiatan proses pembelajaran pada siang hari ini, saya minta kesediaan dari anak saya Eci untuk mengangkat kita dalam doa. Oke, selamat siang semua. Oke, baik.